Terus abis itu ada Shinchan. Nah ini kelakuan Shinchan yang gua suka. Dia tuh apa adanya, polos tapi lucu. Tapi kenapa gua suka Shinchan? Shinchan itu apa ya, polos gitu loh. Kayak ya lucu aja, Shinchan ya Shinchan gitu, ngomong aja aku nggak tahu. Halo, balik lagi di Tongkrongan Bacot Ria, tempatnya ngebacotin apa aja yang penting bahagia. Balik lagi sama gua Denan. Nih ada Instagram gua di bawah, jangan lupa di follow. Hari ini gue pengen ngebacotin film-film zaman dulu atau tahun 90-an lah. Ya tahunnya gua lah ya. Film seri, tapi lebih ke film yang dulu itu tayang di RCTI, TV-TV nasional lah, TV-TV lokal. Kenapa gue pengen ngebahas ini? Kayaknya tuh dulu tuh gua itu selalu menunggu setiap hari apa film itu muncul. Ini film-film yang menurut gua seru dan oke pada zamannya di tahun 90-an nih. Yang pertama itu lo pasti pada tahu dong, MacGyver. Si pria yang serba bisa, ngapain aja dia bisa. MacGyver ini seorang laki-laki yang pokoknya dia tuh selalu memecahkan kasus, entah itu pembunuhan atau penculikan atau apapun lah, menyelamatkan sebuah kota. Tapi pasti selalu ada cara yang dia lakuin dengan merakit sesuatu dengan barang yang ada di sekitarnya. Nah itu MacGyver tuh. Dulu gue sering banget nunggu film itu MacGyver. Kalau nggak salah tayangnya gue lupa harinya hari apa. Cuman di RCTI itu jam 8 malam. Itu selalu gue tungguin. Karena gue inget banget dulu tuh sebelum Dunia Dalam Berita jam 9. Berarti TVRI banget itu ya. Ya pokoknya zaman-zaman itulah. Nah si MacGyver ini salah satu film seri yang menurut gue oke banget gitu. Karena dan dia tuh punya pisau yang serba ada, itu ada buat ngebornya, ada obeng segala macam. Aduh gue lupa namanya apa. Swiss Army kalau nggak salah ya. Si pisau lipat yang serba ada itu. Nah itu tuh andalannya si MacGyver. Kenapa gue juga suka sama si karakter MacGyver ini? Karena dia tuh pinter banget gitu. Karena dia bisa dikurung dimanapun juga, dia bisa membuat sesuatu dengan yang ada di sekitarnya. Dengan apa? Drum lah, atau dengan kabel besi atau apapun lah. Itu yang membuat gue suka banget sama film seri ini. Kayaknya sekarang juga ada remake-nya, tapi kayaknya udah nggak ditayangin di TV-TV kita ya. Cuman kalau lo pada punya TV kabel, ada di AXN tuh MacGyver yang zaman sekarang. Ini juga yang gue tunggu-tunggu nih. Ini juga gue lupa dulu tuh hari apa. Cuman kalau masih pada ingat, ini pasti angkatan-angkatan gue pada tau lah. Knight Rider, Sikit. Pokoknya dia mobil sedan warna hitam. Terus dia ada lampu kayak strobo gitu, tapi dia kayak ada lampunya depannya. Terus mobil ini bisa ngomong. Jadi kayak mobil AI gitu, artificial intelligence gitu. Jadi mobil ini kayak bisa nyetir sendiri, membantu si David Hasselhoff. Tapi gue lupa lagi nama pemerannya di film itu apa. Si David Hasselhoff ini memecahkan kasus, menemukan penjahat. Dan dulu tuh musiknya tuh ikonik juga tuh. Ah, pokoknya lo cari deh, ada deh. Knight Rider itu Sikit dan pemeran itu David Hasselhoff. Serunya lagi adalah mobil itu tuh selalu bepergian pakai truk gandeng gede gitu. Terus nanti dia keluar gitu dari truknya. Terus bunyinya juga kayak ada turbonya gitu lah. Terus dia kayak bisa ngomong sendiri. Pokoknya itu mobil terkeren pada zamannya. Pada saat itu kayaknya semua orang tuh pengen punya mobil kayak Kit gitu. Karena dia bisa ngomong, bisa berpikir segala macam. Dan itu film seri kedua yang menurut gua keren banget pada zamannya ya. Dan gua suka gitu. Ini juga nih, kalau ingat The A-Team. Wah, ini juga film seru juga nih. Dulu si BA, terus ya Allah pemerannya gue lupa lagi. Pemerannya ada si BA. Ya, pokoknya dia kan bekas ABRI semua lah ya. Tim superior lah. Dalam memecahkan sebuah kasus. Biasanya tuh kayak nyari teroris, pembunuh siapa gitu, atau grup mafia mana, atau apapun lah. Pokoknya grup-grup yang memang membahayakan manusia gitu. Nah
Nah, si The A-Team ini tuh menjadi sebuah grup atau tim yang bisa dibayar kayak tentara bayaran gitu, karena mereka sebenarnya ex-marinir apa ex-korps semua lah. Nah, cuman dia tuh kenapa gue suka, karena tiap karakternya beda-beda juga. Kayak si kolonelnya, aduh siapa sih namanya, si ketuanya itu dia berwibawa lah. Dan terus si BA itu yang negro, rambutnya gini, dia pemerannya siapa namanya ya, dia sangar tapi dia takut banget terbang. Terus satu lagi tuh yang bisa terbangin pesawat, helikopter segala macam, cuman dia agak psikologisnya agak terganggu. Dan satu lagi tuh dicapnya bahwa dia tuh kayak playboy gitulah. Nah, jadi mereka tuh melengkapi satu sama lain. Dan ini juga seru juga nih di A-Team nih. Gua salah satu film seri yang gue suka zaman dulu. Dan sekarang juga waktu tahun berapa ya, 2014 atau 2015 itu di remake juga. Ini gue nggak tahu masih pada ingat atau enggak ya, My Secret Identity. Gue lupa nama pemerannya siapa dulu, tapi dulu tuh dia lumayan agak keren lah, salah satu idola ya lo waktu zaman kecil. Terus kayaknya di film itu tuh kayak dia tuh masih SMA. Nah, My Secret Identity ini kalau nggak salah dia tuh terkena paparan apa, pokoknya dia tuh jadi punya kekuatan super power gitu. Dia kayak bisa terbang, tapi terbangnya bukan kayak Superman, terbang yang pelan-pelan gitu, terbang tuh bisa gerak cepat, tapi gerak cepatnya juga bukan kayak The Flash. Jadi kayak apa ya, yang dia juga nggak bisa kontrol kadang-kadang gitu. Si My Secret Identity ini, kenapa judulnya itu karena dia tuh selalu menyembunyikan powernya ini, tapi dia tuh sering banget nolong teman-temannya yang sedang kesusahan. Tapi kesusahan itu masalah-masalahnya nggak terlalu besar, kayak sepele gitulah anak zaman SMA. Gue dulu juga suka banget karena ya relate sama kita lah, anak SMA. Terus lo waktu zaman kecil kan lo kan selalu berangan-angan, nggak tahu ya, kalau gue sih selalu berangan-angan bahwa gue tuh pengen bisa terbang kayak gitu-gitulah. Nah, ini salah satu film seri yang gue suka juga. Tapi kalau nggak salah ini tuh selalu tayang tuh sore hari ini, si My Secret Identity ini. Terus lah biasa lah dia tuh punya kecengan cewek cakep lah gitu-gitu. Yang nggak tahu, lo mesti cari aja coba di YouTube My Secret Identity. Itu juga seru tuh, film seri yang menurut gue ringan tapi oke lah pada zamannya ya. Habis itu apa lagi ya? Quantum Leap. Nah, Quantum Leap. Ini Quantum Leap juga yang mainnya juga dulu sih beken ya. Kayaknya gue lupa juga namanya siapa. Tapi Quantum Leap ini menceritakan tentang dia itu bisa pergi ke kayak time traveler gitu, bisa ke zaman dulu atau ke zaman masa depan. Nah, cuman ceritanya itu kayak dia tuh harus menyelamatkan kejadian yang terjadi, kayak balik lagi. Kenapa gue suka? Karena time travelernya itu sih sebenarnya. Jadi kayak dia tuh satu orang bisa balik ke masa lalu atau bisa ke masa depan untuk menolong atau memperbaiki sesuatu yang buruk udah terjadi gitu. Itu juga salah satu film seri yang gue suka. Habis itu lo pasti pada tahu juga dong, Mulder and Scully. Mulder and Scully, The X-Files. Dua detektif yang selalu mengungkap tentang ada alien, pokoknya sebuah film seri sci-fi. Dan dia itu selalu memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan terestrial gitulah, yang di luar nalar lah. Kadang alien atau makhluk apa. Cuman zaman dulu tuh kayak film ini tuh kayak berbobot banget dan berat, dan kadang-kadang kayak mereka tuh kayaknya ini berhubungan dengan Area 51 sebenarnya, Area 51 di Amerika sana kayaknya ya. Cuman dulu X-Files ini sangat beken juga nih, dan itu salah satu film seri yang gue suka juga, Mulder and Scully. Gue lupa pemeran namanya aslinya siapa, tapi pasti pada tahu lah kalau X-Files. Ini juga nih, dulu pasti pada tahu 21 Jump Street. 21 Jump Street itu dulu yang mainnya tuh Johnny Depp, terus siapa lagi ya, gue lupa. Cuman ini cerita tentang anak SMA masih muda atau polisi yang menyamar di sebuah sekolah untuk memecahkan kayak drug atau apapun lah, segala sesuatu pokoknya. Tapi masalah-masalah yang ada di SMA itu biasanya kayak penculikan atau apapun. Dan ini seru karena semua bintang filmnya juga keren-keren, cakep-cakep, terus cewek juga cakep-cakep ya. Terus pemecahan masalahnya simple-simple lah dan gampang dicerna. 21 Jump Street itu gue suka juga tuh. Habis itu apalagi ya zaman dulu ya, ini juga gue suka banget, tapi ini lebih ke komedi, Mr. Bean. Mr. Bean, gila men, gue dulu selalu suka
Dulu almarhum bokap gue yang Manu juga suka banget. Gue sering nonton bareng gitu. Komedi series yang kayaknya tuh nggak perlu ada omongan apa-apa, tapi kita tahu jokesnya tuh jokes yang slapstick UK gitulah ya, Inggris gitulah, Mr. Bean. Dan dia juga ada film layar lebarnya juga di tahun 2012 kalau nggak salah ya, pokoknya 2000-an lah, itu dibikin juga gitu. Nah itu beberapa film seri. Pasti pada ingat juga dong Friends. Friends lah pasti ingat, si Chandler yang mainnya juga ada si siapa, Jennifer Aniston. Ini juga salah satu film komedi sitcom series terbaik kayaknya sepanjang masa ya sampai sekarang ya. Cuman honestly speaking gue itu nggak terlalu ngikutin episodenya, tapi kalau once gue nonton beberapa episode seneng juga gitu, karena komedinya juga ya komedi sitcom gimana sih, bercanda-bercandaan. Tapi dulu itu gue nonton Friends itu ada beberapa jokes yang kurang masuk di gue sebenarnya. Ya mungkin karena gue orang Indonesia ya, kayak jokes yang American itu kan agak beda ya. Karakter si 3 perempuan 3 laki-laki ini tuh permasalahannya tuh ada di antara mereka berenam aja gitu. Si A pacaran sama si B terus pacaran sama si C, kayak gitu-gitu aja gitu. Dan mereka tuh kayak apa ya? Sebuah polemik atau sebuah drama yang diceritakan ketika lo bersahabatan antara laki-laki perempuan. Bisa jadi lo suka sama satu sama lain, tapi ternyata lo sadar gitu ketika lo nggak bisa, kita tuh sahabatan. Drama yang diangkat itu lebih ke arah persahabatan sebenarnya gitu. Tapi lucu banget sih tuh, Friends tuh lucu banget. Kocak-kocak yang mereka lakuin tuh kadang-kadang, yang gua tahu mereka tuh kadang-kadang suka improvisasi di luar skrip, dan itu tetap lucu. Friends, nah yang belum pernah nonton, lo bisa nonton juga tuh kayaknya di Netflix apa itu ada Friends deh. Itu udah seasonnya sampai komplit kok. Nah itu film-film seri yang gua tonton waktu itu yang gua suka ya. Kayaknya masih ada satu lagi yang kurang deh. Zaman dulu, ini gue suka banget. Pemerannya itu salah satunya adalah Pamela Anderson. Pasti pada tahu dong, Baywatch. Itu yang gue tunggu-tunggu. Gila, Baywatch. Pemainnya juga David Hasselhoff. Ini cerita tentang penjaga pantai. Ya lo pasti pada tahu lah, penjaga pantai di California sana. Mereka itu selalu menyelamatkan orang-orang tenggelam segala macam. Atau ada kasus-kasus yang terjadi di daerah situ gitu. Tapi sukanya adalah, ya itulah, lo tau lah, lari-larinya semua pada pakai bikini, pakaian renang. Ya, zaman itu kayaknya hiburan seperti itu udah cukup ya. Kita dulu tuh kayaknya Pamela Anderson tuh menjadi sebuah kayak, wah, impian lo ya. Kalau pada bacol, pasti jadi bacol nih Pamela Anderson nih. Nah, itu Baywatch. Nggak usah gua ceritain detailnya, kalian juga pada tahu lah Baywatch itu bekannya kenapa. Setelah itu, lo pada inget Power Rangers dong pasti, atau Google 5. Google 5 lah. 5 karakter orang cowok, 1 cewek kalau nggak salah. Kalau Google 5 itu 1 cewek. Ada Google Black, Blue, White, Red, sama Pink kalau nggak salah. Nah, si Pink ini cewek. Gue lupa lagi nama-namanya siapa lagi. Nah, itu dulu Google 5 itu salah satu film yang wah, kayaknya keren banget. Dulu waktu gue zaman SD selalu kita berantem Google 5-an gitu. Lo mau Google mana? Gue Google Red, gue Google Black. Wah, kita nurutin cara berubahnya Google 5, Google Red. Setelah itu ke gua udah SMP, keluarlah Power Rangers yang lebih kekinian. Go Power Rangers. Nah, itu juga tuh yang ditunggu-tunggu tuh dulu tuh. Power Rangers, Rangers biru, Rangers merah. Gue lupa lagi juga namanya siapa aja, tapi itu salah satu film berantem yang kita tunggu-tunggu karena penjahatnya tuh selalu musuh alien segala macem lah ya. Kayaknya zaman dulu keren banget sih, tapi kayaknya sekarang biasa aja. Nah, itu Power Ranger salah satunya. Zaman dulu angkatan 90-an, cowok-cowok juga masih tetap nonton Sailor Moon. Masih ingat tuh Sailor Moon? Tuxedo bertopeng, anjing. Kekuatan bulan akan menghukummu. Sorry, gua dulu nonton, tapi apa ya, Sailor Moon itu ya salah satu, gue pertama kali nonton film anime Jepang itu dari Sailor Moon sebenarnya. Sailor Moon, terus dari Senseiya juga. Tapi sebelum kita ke Senseiya, gue cerita tentang Sailor Moon dulu. Sailor Moon tuh gue suka karena nggak tahu ya, kayaknya animenya dulu tuh kayak bentuknya tuh cowok-cowoknya tuh, atau bentuk kartun si cowok ceweknya tuh keren gitu. Dan dulu gue tuh berangan-angan, itu kan zaman gue SMP, kayak sampai kelas 1 lah. Dan gue tuh dulu tuh berangan-angan pengen jadi Tuxedo bertopeng coba. Ya, gue mengikuti lah beberapa episode Sailor Moon lah ya. Nah, setelah dari situ juga, ya benar, dulu gue nonton Senseiya. Ini salah satu
anime yang gua ikutin banget nih, yaitu apa, Debu-Debu Intan, si Dragon yang warna hijau. Asli gue lupa lagi, tapi dulu gua ngikutin karena gua nggak mau kelewat. Sampai akhirnya tuh dia tuh bisa jadi ilmunya si, karena kan dia berhubungan sama dewa-dewa Athena juga ya. Dulu tuh si Andromeda lah, si Pegasus. Wah, seru nih. Makanya lo yang belum pada tahu Senseiya, lo nonton deh. Itu keren banget cerita. Jalan ceritanya juga keren gitu. Terus gua ngikutin Samurai X, udah pasti. Samurai X cerita tentang seorang samurai yang jago banget. Dulunya itu dia itu seorang samurai pembunuh berdarah dingin. Akhirnya dia sudah kembali ke jalan yang benar dan membantu sisi kebaikan lah. Dulu Samurai X juga gua nongkrongin terus. Ini juga pasti pada ngikutin nih. Dragon Ball, Dragon Ball. Jadi Vegeta, Son Goku, Super Saiyan, dan kakeknya Son Goku yang kura-kura itu apa yang cabul pokoknya. Itu juga gua Dragon Ball ngikutin. Wah, ini zaman dulu gua kayaknya nggak pernah lewat nih nonton Dragon Ball. Sampai gue juga bukan koleksi sih, gue beli buku komiknya juga. Nah, Dragon Ball juga gue nungguin karena dia muncul juga di TV pada saat itu juga di RCTI. Hari Minggu jam 8, Kantong Ajaib, Baling-Baling Bambu. Doraemon. Nah, Doraemon juga salah satu kartun yang gue tunggu-tunggu untuk kecil. Ya gimana enggak ya, lo mimpi punya kucing yang punya kantong ajaib dan bisa ngasih lo apa aja dan bisa ngebawa lo kemana aja. Ya zaman dulu ngikutin ya Nobita tuh kayak, tapi gue juga bingung kenapa Nobita setelah gue udah gede dia juga masih tetap aja gitu sekolah. Nggak gede-gede ya. But Doraemon is salah satu kartun anime yang dari Jepang yang gue tonton juga setiap hari Minggu jam 8. Gue inget banget. Terus abis itu ada Shinchan. Nah, ini kelakuan Shinchan yang gue suka. Dia tuh apa adanya, polos tapi lucu. Terus iya, Doraemon juga tuh kan siapa? Shizuka, Nobita, Giant. Nah, iya itu karakter utamanya. Suneo. Nah, kalau si Shinchan itu adiknya Shinchan, siapa kakak Shinchan ya temennya? Gue lupa lagi. Tapi kenapa gue suka Shinchan? Shinchan itu apa ya, polos gitu loh. Kayak ya lucu aja, Shinchan gitu, ngomong aja aku nggak tahu. Setelah itu ini juga ada di Minggu sore kalau nggak salah, atau nggak setiap hari biasa deh kayaknya. Karena dulu gue suka main bola, jadi gue juga nonton Kapten Tsubasa. Ya, gue tahu kadang-kadang ini terlalu dramatisir ya dalam filmnya ya. Setelah gue pikir-pikir sekarang kayak semua tuh banyak obrolan dalam hatinya, mau ngoper aja ngobrol dulu. Tapi kayaknya dulu tuh keren banget Kapten Tsubasa tuh, tendangan Tsubasa tuh udah nggak mungkin lagi terelakkan lah gitu. Apalagi ya, kayaknya Detektif Conan gue ngikutin juga. Detektif Conan ya, ini seorang detektif yang bisa memecahkan semua kasus pembunuhan yang misteri pembunuhan ya, yang kadang-kadang kita tuh di cerita itu ternyata si ini pembunuhnya, jadi twistnya tuh selalu ada di belakang. Dan ini Detektif Conan juga gue suka. Dan kita tuh nungguin aja, siapa sih yang ngelakuin, siapa sih gitu, kayak nungguin. Terus ada iklan, kita tungguin terus, kayak nonton iklannya terus. Zaman dulu. Dan menurut gue ceritanya itu memang kadang-kadang kita nggak bisa nebak. Kita mesti nebak, ini si A, si B, si C gitu. Kita selalu terbawa sama alur ceritanya sih. Dan itu keren banget. Nah, itu beberapa film seri zaman dulu atau film kartun zaman dulu yang suka gue tonton gitu. Kalau emang ada yang kelewat, coti-coti boleh dong lo komen di bawah, atau enggak lo bisa DM ke Instagram Podsotria. Nanti gue bisa angkat lagi mungkin film-film jadul part 2 gitu. Jangan lupa juga dukung terus channel gue di Podsotria. Ya, lo subscribe, like, share, terus juga follow semua sosial media Podsotria. Ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Kita juga ada di Telegram juga. Kalau mau komen, kritik, saran segala macem, boleh ditulis aja di bawah nih, di channel, di komen bawah, atau DM ya tadi ke Instagram. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di bacotan berikutnya, yang pasti bakal lebih seru lagi. Gue juga mengucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat cucu-cucu yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, maafkan gue kalau ada salah-salah kata di konten ini atau konten sebelumnya atau konten yang manapun. Tolong mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi nanti setelah Lebaran. Bye bye. Minal aizin wal faizin.